Oke, baru Mbak Desti sama Mbak Napiatun ya. Oke, selagi kita menunggu, ya, kenapa Mbak? Bagaimana tugasnya? Oh, tapi udah selesai kan Mbak? Iya, karena masih baru beberapa yang kirim, punya Mbak sama Mbak Yeni juga belum. Iya. Oke, gimana tugasnya? Susah nggak? Kan gampang kan? Iya. Di mana? Iya, nggak apa-apa kalau ya selama masih bisa diterjemahkan ya nggak apa-apa. Wajar sih kalau kita karena kita kan bukan native bahasa Inggris juga kan, native English speaker. Jadi wajar iya, pakai to be. Jadi kalau misalnya di to be di kalimat statementnya itu positif, maka question tag-nya itu bentuknya negatif, ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Iya. Ada lagi yang oh ya, ya. Oh, berarti selama ini Mbak nggak sempat lihat video link kita ya? Tapi nggak apa-apa sih. Di PPT kita juga udah lengkap kan, Mbak? Iya, iya Mbak Napiatun juga selalu hadir. Kalau misalnya ada pertanyaan Mbak bisa ditanya lewat email. Kira-kira ujiannya kapan? Oh, bulan 11. Ah, masih banyak lah waktu untuk belajar ya Mbak. Karena itu kelas apa ya Mbak? Saya kurang ngerti. Oh, itu belajar juga. Oh, dipelajari juga. Oh, banyak. Saya dengar banyak tuh. Oh, ada nilainya juga dari sana. Oh, dari pihak UT-nya ya. Oh. Emang berapa banyak tugas dari Tuton, Mbak? Oh, buat summary. Oh, yang itu, Mbak. Tapi tugas yang dari yang saya berikan ya nggak susah-susah amat sih, Mbak. Oh, ya. Oh, jadi minggu ini ya terakhir semua semua pertemuan, semua mata kuliah. Oh, untuk minggu depan jadinya diganti jadi minggu depan. Oh, gitu.
Kenapa mesti ditambah lagi kelasnya? Ada yang nggak ngerti ya? Atau oh iya 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 iya. Oke oke. Ini teman-teman yang lain belum pada join ya? Yang sabar mbak. Oh iya iya. Oke kalau gitu kita lanjut aja ya. Ya untuk save time. Oke. Ya. So good evening everyone. For today class we're going to learn about module 11 or textbooks on module 11 and 12 komunikasi. And here are some key points. Do you see the slide on the screen? What's happened with my oh sorry, there is Mbak Napia tuh bisa lihat slide saya di apa di layar? No presentation available. What's happened here? Sorry. Iya terutama yang nggak pernah hadir itu mbak. Iya mbak Ranasari, mbak Yayu. Oh boleh gitu, nanti nilainya gimana? Oh itu cukup. %, 50% dari saya, 50% dari pihak UT. Itulah mbak. Makanya saya juga bingung ini, karena ini saya pertama kali ngajar di sini, nggak tahu mau gimana, bersikap gimana gitu ya. Ya takutnya kan nggak fair juga sama mbak yang sering hadir kan. Kalau saya samakan nilainya nanti, iya masih ada dapat ya kan. Entah bilang kabari saya, konfirmasi ke saya gitu kalau semester ini nggak bisa hadir sama sekali kan, masih bisa. Ini sama sekali gak ada konfirmasi mbak. Mbak Ii ya, Mbak Muntri ya, Mbak Tuti ya, nggak ada kabar sama sekali ya. Kalau di absen saya sih nggak pernah sama sekali. Mbak Tuti, iya Mbak Yayu, Mbak Pranasari, Mbak Mbak Nurjana baru sekali. Iya tanggal 7. Oke, nggak ada nampak apa-apa ya di layar mbak? Ada lihat slide saya nggak? Ini lagi proses ya mbak, mohon ditunggu. Di semester ini iya. Ini semester saya ngajar di sini di UT. Iya. Dia senior saya.
Iya, Mbak, beta juga. Maksudnya cuma ambil satu cuma ambil satu mata kuliah? Iya, kelas ini aja. Karena masih baru itu saya dapatnya cuma satu, Mbak. Dan itu pun terkadang nggak sanggup gitu. Ya disanggup-sanggupi lah. Ini udah nampak slide-nya? No presentation. Wow. Tunggu ya, saya coba dulu share screen. Iya, makanya kalau sudah tepat waktu, udah jam 10 langsung kita mulai baiknya. Ini udah nampak, Mbak? Kenapa ya di tempat saya sudah Mbak Ayu gimana? Ada slide-nya? Ada slide-nya? Oke. Jadi yang nggak nampak siapa? Mbak Napiatun sama Mbak Desti? Iya, key points. Oke, kita lanjut. Ah, gimana Mbak Napiatun? Kita lanjut atau tunggu slide-nya muncul di layar laptop Mbak? Iya, coba relogin. Ya, oke. Kita lanjutkan saja. Jadi pada malam ini kita akan pelajari beberapa key points. Here are on the textbook module 11. We discuss about learning activity 1. There is some points, some grammatical feature, such as direct speech and indirect speech, time, idioms, and reciprocal pronouns, and the differences between part versus apart. Yeah. Okay, and in learning activity 2, we will there is some another grammatical features like the differences between most, almost, and almost all. On module 12, in learning activity 1, we will discuss about quantifier. I will explain a little bit. And in learning activity 2, ya hilang lagi slide-nya. Oke, kayaknya ini yang bermasalah Skype saya. Oh ya, ada apa ya dengan laptop saya? Tunggu sebentar ya. I try to overcome this problem. Iya. Oke. Ya Mbak, tunggu sebentar ya Mbak. Ini lagi diproses.
Bagaimana kalau saya relogin dulu ya Mbak ya? Oke. Koneksi tersebut unlike event. Oke, saya kembali lagi. Oke, kalau begini nampak nggak? Yang nampak di layar komputer Mbak program apa? BBT. Oh, tunggu ya. Oh, ini kalau sudah nampak PPT saya. Yang mana, Mbak? Apa, Mbak? Oh, kalau yang Mbak yang lain gimana? Kosong. Kalau ini ada. Oke. Iya, PPT. Oke. Oke. Kita udah sampai. Begini saja saya buat tampilannya ya. Oke. Kita sudah sampai. Oke. In learning activity 2, I will explain a little bit about the differences of so versus such. And then please open your book page 11.4. Okay. Yeah, please someone. Yeah, 11.4. Oke. Mbak Napea tuh bisa tolong baca Indonesian text-nya? Iya, komunikasi.
Coba perhatikan kalimat yang ketiga. Ngengat memperingatkan burung-burung bahwa rasanya tidak enak. Nah, kalau kita terjemahkan secara harafiah, bagaimana nantinya bahasa bahasa Inggrisnya? Hasil terjemahannya. Ngengat ngengat notes masuk Mbak. Yeah, their taste, it will be like their taste is not delicious, but uh, hasil terjemahannya itu terkesan mengikuti pola bahasa sumber. Makanya di sini si penerjemah menggunakan mentransfer maknanya menjadi they are not delicious. Yeah, it's okay because they tidak selalu refer to people, tetapi bisa juga digunakan untuk kasus ini, case ini rasanya. Maknanya tetap sama kan? Iya. Iya. Jadi kita kalau menerjemahkan sebuah teks jangan selalu mengikuti pola bahasa sumber. Ngengat bukannya sama dengan ngengat ya, lalat atau lebah ya. Ngengat. Ya, kita bisa buka dictionary kita. Kalau menurut dictionary itu ngengat itu artinya moths. Ya, moths. Ya. Tapi kalau misalnya di dalam ujian nggak bisa buka dictionary ya, ya bisa. Oh, jadi nggak bakal susah ya nantinya. Iya. Oke. Ya Mbak, tadi Mbak nanya apa? Yang mana Mbak? Yang kalimat berapa? Oh, jadi day itu diterjemahkan hasil terjemahan untuk kata rasanya. Day. Ya, refer to the ngengat memperingatkan burung-burung bahwa rasanya tidak enak. Iya, rasanya ini refer to, perhatikan kalimat sebelumnya. Dengan menggunakan warna bunga-bunga memberi tanda pada lebah bahwa mereka pantas untuk didatangi. Ya, jadi ini rasanya ini refer mengacu pada noun bunga-bunga. Rasa bunga-bunga itu tidak enak. Tapi tidak perlu ya. Ya Mbak, ada yang kurang jelas? Ya. Oh, ngengat ini noun yang apa? Yang lain, Mbak? Iya, noun yang lain. Oke. Kita lanjut. We move to another slide. Iya. Karena mengikuti pola bahasa sasarannya. Tapi terkadang kita bisa itu depend on us. Bagaimana supaya hasil terjemahan ini tidak terkesan janggal atau terkesan hasil terjemahan, tetapi harus terkesan alami. Jadi kalau kita buat ya, kalau di dalam struktur bahasa Inggris sih they itu tidak hanya refer to people, bukan hanya untuk kata ganti orang, tapi bisa juga untuk kata ganti ya benda tidak hidup seperti rasanya. Oke? Ya.
Nah, makanya kita perlu memperhatikan keseluruhan paragrafnya. They ini mengacu kepada noun yang mana? Perhatikan lagi kalimat sebelumnya. Sekarang memang kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu gampang. Tapi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ini terkadang kita mengalami kesulitan. Nah, kalau di dalam kasus ini ya wajar saja Mbak kalau kita terjemahkan rasanya ini diganti ke menjadi they, bukan their taste. Oke. Gimana Mbak? Ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya kita pakai it is not delicious. Gitu maksud Mbak? Oh gitu. Tapi ini rasanya ini kenapa pakai they? Tapi sih rasanya ini kan seperti yang Mbak Ayu bilang kan, rasanya ini refer to kata bunga-bunga. Bunga-bunga ini kan jamak. Kalau pakai it otomatis it itu tidak mewakili noun plural noun, tapi singular noun. Jadi meaningnya tetap berbeda gitu. Sekarang nah gini Mbak, kalau misalnya kita ikuti terjemahan harafiahnya menjadi their taste is not delicious is, padahal noun rasanya ini refer to bunga-bunga jamak. Bagaimana kita ganti to be-nya menjadi jamak? Kalau kita ganti to be-nya jadi jamak, otomatis noun-nya itu harus jamak juga. Kalau kita pakai their taste itu kan masih singular, jadi tidak mewakili plural noun bunga-bunga ini Mbak. Bagaimana menurut Mbak? Jadi memang penerjemah ini sudah tepat menerjemahkannya menjadi they. Jadi perhatikan sekali lagi, kalau misalnya kita temukan yang namanya pronoun seperti case seperti ini, kita lihat ini mengacu kepada noun yang mana, bentuknya apa, plural kah atau singular kah. Kalau bentuknya plural, kita bisa gunakan pakai they atau we. They, tepatnya they, karena itu lebih walaupun nounnya itu bukan benda hidup atau merupakan kata benda mati. Jadi dia itu tidak selalu mengacu pada orang, kata ganti orang. Oke? Ada lagi pertanyaan yang kurang jelas? Oke, sampai sini sudah mengerti? Oke. Ya, terima kasih sudah bertanya. Ya, itu bagus Mbak. Kalau betul ada yang kurang jelas, ya lebih baik memang bertanya. Oke? Kita lanjut ke direct speech ya. Jadi dalam teks itu terkadang kita mendapatkan kalimat langsung, direct speech. Nah, apa itu direct speech? Ada yang bisa memberi pendapat? Could you give me an explanation? Ya, kalimat ya, direct speech itu kalimat langsung. Iya, apa saja
yang dimaksud dengan direct speech, kalimat langsung, yang Mbak ketahui? Iya. Misalnya apa? Coba kasih contohnya. Bentuk kalimat direct speech itu seperti apa? Ya? Ya, direct speech, kalimat langsung. Ya, itu ciri-cirinya apa? Could you give me some features about direct speech and an example? Direct reported speech itu lebih kepada indirect speech, kalimat tidak langsung, laporan. Ya, ya, iya, right. Ya, begitu. Lanjut, coba. Kalau, ya, ya Mbak Napiatun. Iya, coba Mbak. Oh ya, itu salah satu kalimat langsung. Ya, ditandai dengan tanda petik dan iya dan koma. Nah, titik tetap ada dalam satu kalimat. Iya betul juga Mbak. Okay, so I will explain you. So direct speech is a report of the exact words used by a speaker or writer. Contrast with indirect speech, also called direct discourse, and it is usually placed inside quotation mark, quotation mark, and accompanied by a reporting verb, signal phrase, or quotative frame. Nah, contohnya seperti yang Mbak Yeni ya, Mbak Desti, ya mirip-mirip suaranya, sorry ya Mbak. Mbak Desti contohkan. Nah, short Carolina Parrot was the sole witness to the death by neglect of a 98-year-old woman. Help me, said the parrot. Nah, kalau misalnya begini direct speech-nya, could you change into direct speech, indirect sentence? Have you ever learned about direct and indirect speech in the structure class? Ya. That, are you sure that? Ya, ini perhatikan kalimat, jenis kalimatnya itu kan kalimat imperatif. Kalau pakai kalimat imperatif, apakah kita pakai that? Kalau kalimat pertanyaan kita pakai whether or if. Kalau kalimat imperatif kita pakai apa? Ya, to. So, yep, right. Ya, him or her. Ya, okay. Please open your textbook, Tax 3, page 12.6. Kita bisa lihat contohnya ini di halaman 12.6. Ya, coba kita terjemahkan yang kalimat kedua, kalimat pertama saja. Iya, tax 3, tax 3, okay? Who want to be a volunteer in translating this sentence?
Oke, Mbak Ayu bisa tolong bantu? Could you help us? Iya. Rasanya. It feels. Ini rasanya yang mana subjeknya? Tentukan dulu yang mana subjeknya. Iya. Iya, right. Anak kita terjemahkan menjadi child, ya. Iya. Iya, pakai has. Ya. Run into. Ya. And rolling, berteriak, shouting or yelling. Door dalam bahasa Inggrisnya biasanya apa? Itu loh lagu terkenal yang penyanyinya Ariana Grande, Nicki Minaj, and itu loh yang judul yang penyanyinya yang lagu terkenal itu. Nikita Miranda. Iya. Bang bang bang. Ya. Handing. Why? Kata sambil ini bisa nggak kita nggak pakai kata while? Apa saja yang kata yang bisa menggantikan yang bisa diterjemahkan selain kata while? At the same time, another feature. As bisa nggak kita pakai as? Sambil, seiring, ya, sambil, seiring, serta, ya. As, iya, langsung diikuti oleh subjek. Ya. Ya. Pistol, a gun, mainan, toy. Ya, kalau bermain itu play, ya, a gun, toy, or whatever, anything, ya, right. He can hold, ya, right. Oke, ini salah satu kalimat direct speech di dalam textbook kita. And then we move into indirect speech. So indirect speech is focus more on the content of what someone said rather than their exact words. In indirect speech, the structure of the reported clause depends on whether the speaker is reporting a statement, a question, or a comment. Jadi di dalam kalimat tidak langsung ini dia merupakan kalimat itu merupakan kalimat yang diucapkan lagi, diulangkan, how to say, ya, merupakan kalimat laporan, diucapkan kembali. Jadi bukan orang yang mengucapkan kalimat tersebut yang mengucapkan, how to say, ya. Do you understand what I mean?
Ya, jadi ini merupakan kalimat yang jadi the speaker ini mengulang kembali statement yang diucapkan oleh orang lain. Apakah itu berupa statement atau berupa pertanyaan atau berupa perintah. Nah, indirect indirect reports of statements consist of a reporting clause and a that clause. We often omit that. Nah, kalau di dalam report of statements, we use that, always that, especially in informal situations. And then here are, for example, okay, for example, the pilot commented that the weather had been extremely bad as the plane came into lane. It means that the weather was extremely bad as the plane came into land. And please, your textbook, page 11.4. Jadi kalau misalnya kita ya, saya mau tanya dulu sama Mbak Napiatun, kalau misalnya kita ubah ini menjadi kalimat langsung, menjadi direct speech, how could it be? Ini yang nggak kelihatan ya? Ini yang dari tadi memang nggak ada. Coba saya ulang lagi ya. Mbak Ayu nampak nggak? Oke, tunggu saya present lagi. Aduh, ada masalah di laptop saya. Sudah muncul tapi saya belum ada present apa-apa. Saya bingung ini. Masih key point ya. Tadi kita udah move ke slide ke berapa itu ya? Oh, tunggu sebentar ya. Lagi proses, lagi loading. Iya, mohon maaf, Mbak. It is out of my ability. I can't help it. Okay. What's happened here? Sekarang di slide Mbak udah nampak nggak? Sama sekali nggak nampak. Ini slide saya ya, PPT saya sudah nampak nggak, Mbak? Udah, oke. Kita lanjut. Nah, tolong perhatikan yang contoh berikut indirect speech yang saya tampilkan di layar. The pilot commented that the weather had been extremely bad as the plane came into land. If you change into direct speech, direct sentence, how could it be? Please, Mbak Napiatun, help me to change into direct speech. Had been. Ya. Ya.